Itu kalau mau tidur belakang bisa, duduk di atas juga nyantai. Oh ya. Baik. Tes. Baik. Tes. Makasih Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Ya. Oke. Ya. Jangan di bawahnya salon. Iya. Kita dikecilin masalahnya. Benar. Di belakang aja, di belakang. Iya, duduk situ aja. Iya, maaf. Baik, zaman semua. Insyaallah kita akan memulai safar kita menuju ke kota Taif. Ya, bisa dilihat ya di petunjuk jalan itu nanti ada arah Taif itu kemana. Nah, Bapak Ibu, Taif ini merupakan salah satu kota yang pernah dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah beliau di kota Mekah. Nah, maka sebelum memulai safar, terlebih dahulu kita membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah ta'ala la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Ya, jadi itu ya doa safar sudah kita baca. Nah, kemudian melanjutkan kisah cerita tentang kota Taif. Jadi dulu bangsa Arab itu Bapak Ibu semua, mereka tinggal bersuku-suku. Dan suku terkuat yang ada di Jazirah Arab ini namanya suku Quraisy. Tadinya awalnya ya awalnya ini bisa lewat ya. Kayaknya nggak cukup sama spion. Ya. Ada yang lagi main ayunan guys di bawah sebelah kiri. Ya. Selamat datang di wilayah Al-Aziziyah. Ya,
Kebetulan anak juga tinggalnya di tempat ini ya, di Al-Aziziyah sini. Ya. Apa? Ya, di Mekah, di Al-Aziziyah. Itu sebelah kanan kita ada masjid bagus, bisa dilihat. Ya, itu namanya Masjid Qatariyah. Masjid yang dibangun secara resmi oleh pemerintah Qatar. Nah, beberapa tahun yang lalu kan pernah itu kejadian Saudi Arabia itu ada bermasalah secara politik dengan kerajaan atau negara Qatar. Nah, masjid ini ditutup ya saat itu ya, ditutup. Tapi karena masjid ini sudah kembali dibuka, artinya Qatar dan Saudi sudah kembali bersahabat. Karena memang Bapak Ibu semua di Timur Tengah ya, lebih tepatnya di Semenanjung Arab ini, negara-negara Arab itu selama ini selalu bersahabat ya. Bahkan dengan negara di selatan ya, Yaman yang juga perang itu sebenarnya bersahabat. Tapi kebetulan karena terjadi civil war, perang sipil, disitulah ya akhirnya pemerintah yang resmi yang ada di Yaman menjadi lemah dan sekarang dikuasai oleh pemerintah baru yang sebelumnya adalah masyarakat ya, yang memberontak kepada penguasanya. Dan sampai hari ini Yaman itu masih menjadi negeri yang berantakan yang disebabkan keributan sipil seperti itu ya. Demi kemaslahatan sendiri malah merusak kemaslahatan umum. Makanya Bapak Ibu, disitulah kenapa kita itu dalam bermasyarakat ya, kita harus memikirkan jangka panjang maslahat dan memikirkan jangka panjang mudarat. Bahkan kata para ulama ya, tarku mantap ya, itu hal normal ya, hal normal. Anak kemarin cerita ya, pas kita datang sama beliau juga, ketika anak naik mobil paling kanan busnya belok kiri ya. Akhirnya mobil yang anak tumpangi jadi ikutan belok kiri juga, jadi salah jalan akhirnya, muternya jauh. Ya biasa. Taib. Jadi nah, kembali lagi ke kisah Taif ya. Jadi bangsa Arab itu adalah kabilah-kabilah, dan yang terkuat, yang terkenal adalah suku Quraisy. Tadinya yang menguasai bangsa Arab atau di Jazirah Arab di Hijaz adalah suku Jurhum. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi setelah Nabi Ibrahim berdakwah di suku apa? Dakwah Nabi Ibrahim di Babilonia, di Irak, tepatnya di kota Ur. Setelah beliau berdakwah di kota Ur itu, ditolak oleh kaumnya. Yang beriman hanya 3 orang Bapak Ibu. Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Yang beriman satu ponaannya, namanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, beriman kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua namanya Sarah. Sarah ini kakaknya Nabi Lut dan juga istrinya Nabi Ibrahim. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh, Nabi Ibrahim nikah sama ponaannya? Naam, bukan ponaan langsung ya. Nabi Lut itu bapaknya itu adiknya Nabi Ibrahim atau kakaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Lut. Tapi ya, ibunya Nabi Lut, nah itu dia. Ibunya Nabi Lut itu satu dengan ibunya Sarah. Artinya ibunya Sarah itu nikah 2 kali ya. Ibunya Sarah nikah 2 kali dengan suami pertama ada anak, salah satunya Sarah, dan suami yang kedua salah satu anaknya namanya Lut. Sehingga Lut dan Sarah saudara seibu tapi beda bapak. Sedangkan Ibrahim dengan Sarah tidak ada hubungan darah ya, karena yang ada hubungan itu adalah Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Saat itu Nabi Lut belum menjadi nabi ya, belum menjadi nabi, tetapi karena memang seorang nabi itu pasti disiapkan oleh Allah untuk menjadi baik, dia tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya. Maka disitulah akhirnya ya, seperti yang Allah firmankan ya, fa'amana lahu Lut wa qala inni ya, maka berimanlah kepada Nabi Ibrahim itu Lut alaihi salatu wassalam, dan beliau berkata, beliau kembali kepada Rabbnya. Nah, di situ beriman Nabi Lut dan juga Sarah alaihim assalatu wassalam. Maka 3 orang ini, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan juga Sarah, berangkat menuju tempat yang dijanjikan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke Palestina, Al-Aqsa. Nah, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk berdakwah di kota ya, di kota Sodom. Maka Nabi Lut pun berpisah dan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan dengan Sarah. Singkat cerita, akhirnya Sarah, Nabi Ibrahim dan Sarah itu mencapai Mesir.
ya, mencapai Mesir. Di situ ketemu raja yang jahat. Akhirnya raja tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim. Sarah itu Bapak Ibu terkenal cantik dia, ya. Akhirnya si raja ini, raja Mesir ini terkenal agak sedikit beda deh. Dia tanya kepada Nabi Ibrahim, ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah saudariku, ukhti katanya. Ya, di sini Nabi Ibrahim tidak berdusta ya, karena saudari seiman dan seagama. Ya, seiman dan juga seagama. Maka akhirnya si raja tersebut mengambil Sarah, dikurung di kamar. Ya, maksudnya apa? Ingin dinikahi oleh raja tersebut. Hari pertama dia masuk kamar, Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan karomah kepada Sarah ya, karena Sarah bukan seorang nabi, maka dia semua keajaiban itu namanya karomah. Nah, karomahnya saat itu adalah si raja tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendekati Sarah, hingga hilang keinginannya terhadap Sarah, dan kemudian dia meninggalkan Sarah di kamar tersebut. Keesokan harinya dia datang lagi, ya. Kali ini lebih banyak. Kalau kemarin cuma badan ya, cuma untuk gerak saja, sekarang semua anggota badan, ya, kecuali kepala. Hanya kepala saja yang bisa gerak, yang lainnya tidak bisa. Ya, sampai akhirnya hari ketiga yang bisa itu hanya lisan saja, dan dia pun berjanji ya untuk mengusir Sarah. Dia takut kalau besok datang lagi gak bisa gerak, akhirnya dia tidak bisa ngasih tahu Sarah kalau dia sudah tidak punya keinginan. Maka Sarah pun diusir, dan dia memanggil Nabi Ibrahim untuk membawa pulang saudarinya, ya, dalam kurung istrinya. Maka Nabi Ibrahim pun datang besok pagi, karena etiket ya, etiket atau etika terhadap raja itu pamitan dulu. Nabi Ibrahim datang bersama Sarah untuk pamitan. Si raja ketakutan, saking takutnya sampai-sampai dia suruh salah seorang putrinya yang masih kecil yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu sekitar umur masih 10 tahun sampai 20 tahun, dia masih remaja. Anak si raja Mesir tersebut disuruh menemani, ya, disuruh sebentar. Ya, disuruh menemani Nabi Ibrahim dan Sarah. Maksudnya apa? Tolong awasi Sarah, ya, jangan sampai dia nanti dari jauh disihir si raja Mesir sehingga raja Mesirnya mati. Jadi Sarah itu dikira penyihir ya, karena bisa membuat orang tidak bisa bergerak, ya, percaya takhayul. Akhirnya Hajar pun ikut safar bersama Nabi Ibrahim dan Sarah sebagai pembantunya Sarah. Belum menikah dengan Nabi Ibrahim. Baru nanti setelah lama sekali berlalu waktu, Nabi Ibrahim diutus jadi nabi umur 40 tahun ya, umur 40 tahun. Kemudian berlalu waktu yang sangat lama, tapi belum punya anak, hingga akhirnya Nabi Ibrahim berumur 80 tahun dan Sarah umur 60 tahun. Ya, nanti baru punya anak yang pertama ya. Afwan, anak yang kedua lebih tepatnya, karena anak yang pertama dari istri yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim kan istrinya 2. Nah, kemudian lanjut cerita. Akhirnya Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina bersama istrinya dan juga Hajar. Hajar masuk Islam ya, atau masuk agama Hanafiyah lebih tepatnya, mengikuti ajaran atau agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian mereka berdakwah. Tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat utusan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau malam-malam ketemu orang suka ngundang makan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri itu namanya Jabal apa? Jabal Cahaya, Gunung Cahaya. Ya benar ya, Gunung Cahaya. Gunung Cahaya kan? Iya. Ya, Gunung Cahaya, Jabal Nur. Tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ya. Insya Allah besok kita akan melakukan city tour ya. Besok melakukan city tour. Salah satu kunjungan tuh ke Jabal Nur. Ya. Baik, lanjutkan cerita tadi. Biasanya Nabi Ibrahim itu suka mengundang makan orang-orang. Akhirnya ketika bertemu 2 orang ini diundang makan, ya, makan kambing, diundang untuk makan malam bersama. Nah, setelah dihidangkan makanan, 2 orang ini tidak menyentuh sama sekali makanan. Disitulah Nabi Ibrahim khawatir, takutnya ini orang mau macam-macam ya, bukan mau makan tapi pengen melakukan hal yang tidak baik. Maka disitulah kedua orang tersebut, ya, malaikat yang menyerupai wujud manusia, memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kabar pertama, bahwasanya
Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak dari istri dia yang bernama Sarah. Nah, saking senangnya Sarah, sampai-sampai Hajar, waktu itu Hajar umurnya sudah sekitar 20 tahun lebih ya, 20 tahun sampai 30 tahun, sudah besar Hajar. Akhirnya Hajar dihadiahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim ya, dan disitulah akhirnya Nabi Ibrahim yang berumur hampir 80 tahun menikah dengan Hajar yang umurnya masih antara 20 sampai 30 tahun ya. Kenapa bisa tahu perkiraan umur? Nanti kabar kedua yang memberitahu kita. Nah, informasi yang kedua adalah bahwasanya malaikat ini pengen datang ke kota Sodom. Ngapain? Pengen mengazab kaum Sodom dengan gempa bumi dan juga meteor ya. Intinya pengen dihancurkan Sodom itu, karena mereka sudah berapa belas tahun didakwahi oleh Nabi Lut tapi tidak tobat-tobat. Akhirnya malam itu mereka pun pamit dengan Nabi Ibrahim dan berangkat ke kota Sodom dan mengabari Nabi Lut alaihissalatu wassalam bahwasanya daerah tersebut akan diazab oleh Allah besok subuh. Sampai Nabi Lut kaget loh, besok subuh ini sudah dekat, sekarang udah malam. Bayangkan ke tempat Nabi Ibrahim saja Isya ya, ba'da Isya, apalagi ke tempat Nabi Lut. Maka disitulah akhirnya perintah terakhir kepada Nabi Lut untuk tetap stay di kota ini, berusaha mendakwahi kaumnya sampai sebelum azab itu diturunkan. Baru Nabi Lut diperintahkan untuk keluar dari kota Sodom. Ya, itu tanggung jawabnya seorang nabi ya. Nabi Yunus, ingat ya, ini berkaitan dengan cerita Nabi Yunus, nanti kita ke Taif. Ya, mirip, ada hikmahnya dengan cerita Nabi Lut ini. Nabi Lut itu baru keluar dari kota Sodom ini setelah memang diperintahkan. Malamnya sudah tahu besok mau diazab, dan dia sudah tahu siapa saja yang selamat. Malaikat sudah memberitahu yang selamat itu cuma Nabi Lut dan kedua putrinya saja, 3 orang yang selamat. Sisanya semua diazab, bahkan istrinya akan diazab juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena belum diperintahkan keluar, maka Nabi Lut tidak meninggalkan tempat tersebut. Barulah kemudian besok subuh, sebelum subuh ya, Nabi Lut keluar bersama keluarganya termasuk istrinya. Tapi kemudian istrinya kembali dan akhirnya terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Lut dan kedua putrinya bergabung dengan Nabi Ibrahim yang ada di Palestina. Nah, Bapak Ibu, ketika 2 orang malaikat ini datang karena mereka menyerupai seorang laki-laki, maka di sini orang-orang istrinya, pengkhianatan dari istrinya terjadi ya. Jadi istrinya memberitahu kepada kaum Sodom bahwasanya ada laki-laki ganteng yang sedang datang ke rumah Nabi Lut. Maka disinilah akhirnya orang-orang Sodom datang ke tempat Nabi Lut. Mereka ingin merusak tamu yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Lut juga saat itu belum tahu kalau itu malaikat, dikira manusia biasa ya, sama seperti Nabi Ibrahim. Maka disitulah Nabi Lut ya berkata kepada kaumnya tentang masalah pernikahan yang normal. Itu ada putrinya, ini putrinya normal, kenapa tidak menikah secara normal saja? Kenapa harus ya hal yang tidak normal dalam hubungan rumah tangga seperti itu ya? Tapi kaumnya ya namanya juga sudah sakit ya, sudah sakit. Akhirnya tetap kaumnya tidak ingin mendengarkan ucapan Nabi Lut, dan kemudian Allah ya menghilangkan keinginan mereka dan mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, kemudian akhirnya mereka bergabung, akhirnya Nabi Lut dan kedua putrinya bergabung dengan Nabi Ibrahim di Palestina. Selesai cerita Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Beliau sudah menjalankan tugas beliau dengan baik dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita tahu perjalanannya sekitar belasan tahun? Karena putrinya sudah lumayan dewasa, sudah cukup umur nikah ya saat kedatangan 2 malaikat itu. Dan juga istri Nabi Lut itu orang warga lokal, warga lokal situ. Sehingga pastinya menikahnya setelah Nabi Lut sampai atau tiba di kota Sodom. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah tadi ceritanya tadi Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Dengan Hajar. Yang dikasih kabar dapat anak siapa? Namanya Sarah. Tapi lucunya malah Hajar yang punya anak duluan. Ya, makanya kalau kita lihat urutan Nabi dan Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ismail itu anak dari istri kedua. Nah,
istri pertama anaknya namanya Ishak, tapi nanti setelah dikasih kabar itu sekitar 10 tahun lagi baru memiliki anak. Jadi umur 60 tahun Sarah mendapatkan informasi, umur 70 tahun baru punya anak yang bernama Ishak itu. Ya, Nabi Ibrahim sekitar umur 90 tahun. Makanya benar-benar sabar ya. Istilahnya yang dikasih kabar malaikat punya anak gue, kok malah dia yang punya anak duluan gitu, pembantu gue gitu. Nah gitu ya, kurang lebih. Makanya disitulah akhirnya Sarah merasa cemburu kepada Hajar, dan akhirnya Hajar diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tanah haram Mekah, tinggal bersama Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan meninggalkan Hajar di Mekah, di sini Hajar melakukan sa'i ya, 7 kali Safa Marwah, sampai akhirnya muncul air Zam-Zam, dan di situ kemudian menjadi tempat makanan dan minuman ya, minum lebih tepatnya untuk mereka kedua orang ini. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah pulang. Nah, pas Nabi Ibrahim pulang, Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Mengapa engkau meninggalkan kami?" Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab ya, terdiam 1000 kata. Ini karena perintah Allah, tapi tidak tega juga mau menjawab ucapan tersebut ya. Masa anak yang masih bayi dengan istrinya yang masih muda ya tinggal begitu saja ya di tanah yang kering kerontang ini. Nah, kemudian Hajar, karena orang yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, seorang nabi, salah satu nabi terbaik ya yang ada, dia tahu pertanyaannya mungkin kurang tepat. Akhirnya Hajar mengulangi pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Disitulah Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Pelajarannya Bapak Ibu, untuk yang ibu-ibu ya, jadi kalau nanya suami itu mau makan apa, kalau tidak dijawab sama suami, maka tanyanya mau makan ini atau ini ya, kasih pilihan mau makan apa saja menunya ya, itu pelajarannya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim pergi, dan disinilah akhirnya orang-orang dari selatan Jazirah Arab ya, keturunan Hadramut bin Qahtan ya, tepatnya dari Bani Jurhum, mereka datang ke kota Mekah. Saat itu masih dinamakan Lembah Bakkah. Datang karena mereka melihat ada sekumpulan burung, oh berarti ini ada air di sini, dan situlah akhirnya mereka membangun kemah. Lama-lama suku Jurhum akhirnya tinggal di kota Mekah. Nah, nanti setelah Nabi Ismail besar, Nabi Ismail menikah dengan orang-orang dari suku Jurhum ini ya, suku Jurhum, dan memiliki 2 orang anak yang bernama Nabit dan juga Kidar ya. Jadi anaknya Ismail alaihissalam ada 2, Nabit dan juga Kidar, yang kemudian nanti akan memimpin kota Mekah, dan setelah keduanya digantikan oleh suku Jurhum sampai sekitar tahun 100 Masehi, digantikan oleh suku Al-Khuzaiyah yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Jadi selama 2000 tahunan, karena Nabi Ibrahim itu sekitar 2000 tahun sebelum milad ya, sebelum kelahiran Nabi Isa, maka 2000 tahunan Mekah itu ya dibawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Baru nanti datang bangsa Khuzaiyah, pemimpinnya namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, sekitar tahun 100-an Masehi. Disitulah beliau pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Alasannya apa? Alasannya ekonomi. Karena Mekah itu habis perang suku, maka digantikan suku yang baru. Maka suku yang baru butuh uang untuk membangun kota Mekah. Disitulah dia menggunakan berhala untuk mendapatkan fulus ya. Karena Bapak Ibu istilahnya bil fulus mulus, mafi fulus mamfus ya. Nah, sudah akhirnya disitulah datang Bani Khuzaiyah, dan kemudian Bani Khuzaiyah juga akhirnya ribut lagi dengan bangsa Quraisy yang keturunan Nabi Ismail, dan setelah itu bangsa Quraisy yang menguasai kota Mekah sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, akhirnya Quraisy menjadi bangsa terkuat. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Di samping ada Ka'bah yang selalu dikunjungi, itu meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Juga ada berhala-berhala yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat ya. Jadi Mekah itu kuat secara ekonomi, sehingga secara militer pun menjadi tempat yang kuat. Nah, suku terkuat kedua Bapak Ibu namanya suku Thaqif ya. Suku Thaqif yang tinggal di kota Taif ya. Taif itu walaupun dia itu
mungkin ekonomi dagangnya tidak sehebat Mekah, tapi dia daerah yang lebih subur, ya, lebih subur dan banyak tumbuhan. Mereka bisa bercocok tanam dengan sawah, mereka bisa buat kebun, buah-buahan dan segala macam. Ya, bisa dilihat ya kondisi sekitar kita, belum mencapai Taif saja sudah terlihat sangat hijau ya, dibandingkan daerah lain di tanah Arab ini. Bahkan dibandingkan Madinah pun yang katanya ya itu termasuk yang subur, ternyata masih kalah dengan daerah Taif. Bisa dilihat sekitar kanan kiri kita banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ya, rumput-rumput liar, ya, pemohonan dan lain sebagainya. Kalau gunungnya memang nggak tumbuh ya, karena gunungnya kan batu. Kalau tanah mungkin bisa tumbuh kalau tanah. Ya, jadi itu sekelumit kisah dasar dari kota Taif. Nah, maka suku Thaqif yang Bani Thaqif yang ada di Taif adalah suku terkuat kedua setelah suku Quraisy. Makanya setelah bangsa Quraisy dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 7 Hijriah di Fathu Makkah itu, maka perang selanjutnya adalah melawan suku Thaqif yang ada di Taif, karena mereka dulunya yang menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi itu datang ke Taif ini pada tahun 10 setelah kenabian, lebih tepatnya setelah meninggalnya Khadijah dan juga Khadijah dulu radhiyallahu taala anha dan paman beliau Abu Talib. Ya, jadi Abu Talib meninggal, Khadijah juga meninggal, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi pun merasa sedih dan orang-orang Mekah mulai berani kepada Nabi. Kenapa berani? Karena yang melindungi Nabi Abu Talib sudah tidak ada. Cari snack Ya? snack. Astagfirullahaladzim. Snacknya ketinggalan di hotel. Ada Albaik. Ada Albaik. Ada Albaik. Itu ada. Ada penggantinya. Albaik. Lebih baik. Halo Bapak Ibu. Ya. Ada ayamnya. Nah, Oh iya, benar. ada Albaik. Itu lebih baik katanya. Ya. Albaik.